Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Kitab-kitab yang mulia ini saya jumpai di perpustakaan Al-Quran di kota Makkah. Betapa luasnya dan mulianya para ulama yang telah menulis kitab-kitab tersebut. Dan ini mengingatkan saya pada surat Al-Alaq yang dikenal dengan Iqra, yaitu surat pertama Rasulullah SAW menerima wahyu. Dan diriwayatkan oleh Aisyah bahwa pada satu waktu Rasulullah SAW bermimpi, kemudian beliau pergi ke Gua Hira untuk bertahannus, yaitu merenung, menyendiri, dan tiba-tiba muncullah malaikat Jibril memeluk beliau dengan sangat keras dan memerintahkan beliau, "Iqra, bacalah." Rasulullah lalu menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril pun mengulangi, memeluk Rasulullah dengan keras dan berkata lagi, "Iqra." Rasulullah pun berkata, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril melakukannya dan membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Sampai ayat itu, maka menghilanglah malaikat Jibril. Tinggallah Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan yang sangat ketakutan. Beliau menggigil dan pulang ke rumahnya menceritakan apa yang beliau alami pada Siti Khadijah dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Setelah Rasulullah agak tenang, maka berceritalah beliau. Para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Abduh, para mufassirin, para ahli tafsir, menafsirkan bahwa surat Al-Alaq atau surat Iqra ini menunjukkan kebesaran Allah, bahwa jika Allah mampu menghidupkan manusia hanya dari setitik air menjadi segumpal darah, maka tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan seorang manusia yang ummi, yang buta huruf seperti Rasulullah, menjadi pandai membaca. Dan pada ayat-ayat yang terdapat dalam surat Iqra ini juga menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kita manusia untuk bisa menguak rahasia-rahasia alam dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menuliskannya dengan pena. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di antara ayat yang ada dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra ini dijelaskan juga betapa besarnya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah menghadapi manusia-manusia yang bersifat jelek seperti Abu Jahal, yaitu Abu Jahal mengancam Rasulullah jika beliau sholat di Ka'bah, maka beliau akan diinjak-injak. Walaupun pada saat itu belum turun perintah sholat kepada umat Muhammad, akan tetapi malaikat Jibril sudah mengajarkan sholat kepada Rasulullah di waktu-waktu tertentu, terutama di waktu malam. Maka Allah pun lalu memberikan kepada Rasulullah semangat agar beliau tidak takut, dan kesombongan orang-orang semacam Abu Jahal, Allah akan memerintahkan malaikat untuk menghancurkannya dan menjaga Rasulullah. Allah pun tetap memerintahkan kepada Rasulullah agar tetap melakukan sholat sebagaimana
ujung ayat yang mengatakan fasjud waqtarib. Apapun rintangan yang dihadapi, tetaplah bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Imam Syafi'i menganjurkan apabila kita membaca ayat ini sampai pada kata fasjud waqtarib, maka kita melakukan sujud tilawah. Dan ulama lain pun menganjurkan apabila kita membaca surat Iqra atau Al-Alaq ini, maka hendaknya kita membaca dengan penuh semangat sesuai dengan isi kandungan yang ada di dalam surat Iqra tersebut. Dan tentu saja surat ini pun memotivasi kita sebagai umat Muhammad agar banyak membaca, agar kita memiliki wawasan yang luas, dan tentu saja kita bisa mengungkap kebesaran-kebesaran Allah yang ada di alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.